Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Anies Rashid Baswedan mendapat tiket untuk menjadi capres tahun 2024 setelah Partai Keadilan Sejahtera resmi mengumumkan dukungannya terhadap Anies Rashid Baswedan. Dukungan ini disampaikan oleh Sohibul Imam, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS. Waktu itu Sohibul Imam baru tiba dari Turki setelah melawat ke Turki dan melakukan konversi pers pun dilakukan di Cengkareng. Sepertinya ada yang sangat urgent sekali sehingga konversi pers dilakukan setibanya beliau dari Turki. Keputusan ini tentu saja disambut meriah oleh para pendukung Anies dan para relawannya, juga oleh para partai politik yang berkoalisi di Koalisi Perubahan. Tentu ada yang bergembira, ada juga yang tidak suka dengan dicapreskannya Anies sebagai calon presiden di tahun 2024. Pihak-pihak tersebut menjadi gerah dan cemas dengan dicapreskannya Anies sebagai calon presiden di tahun 2024. Memang upaya-upaya untuk menjegal Anies sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu melalui jalur hukum maupun jalur politik. Melalui jalur hukum dengan tangan KPK, Anies diupayakan untuk dijadikan tersangka dalam kasus Formula E. Akan tetapi bukti-bukti tidak mendukung sehingga penyelidikan ini dihentikan. Kemudian melalui jalur hukum dengan membujuk PKS untuk bisa bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf dengan iming-iming menteri dan banyak lagi. Akan tetapi PKS tidak bergeming dengan ajakan dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf tersebut. Dan juga pernah dilakukan penekanan terhadap Partai Nasdem untuk segera menggagalkan pencapresan Anies di tahun 2024. Akan tetapi Nasdem sudah bertekad bulat untuk tetap mendukung Anies di Pilpres tahun 2024. Ada pihak-pihak tertentu, khususnya pihak istana, merasa cemas dengan dideklarasikannya Anies sebagai capres tahun 2024. Karena Anies adalah antitesa dari pemerintahan saat ini, sehingga mereka khawatir legasi yang telah dilakukan pemerintahan saat ini akan berubah oleh kepemimpinan Anies di masa yang akan datang. Kecemasan itu bertambah ketika Ganjar Pranowo yang merupakan penerus Jokowi di tahun 2024 belum atau digantung oleh PDI Perjuangan apakah akan dicalonkan ataupun tidak. Dan Koalisi Indonesia Bersatu pun yang sudah lama dibentuk belum juga mendeklarasikan capres dan cawapresnya. Sehingga inilah yang membuat kecemasan pihak istana dengan dideklarasikannya Anies sebagai capres tahun 2024. Saya meyakini upaya-upaya untuk menjegal Anies untuk tidak menjadi presiden di tahun 2024 akan dilakukan dengan mengerahkan para buzzer untuk mendiskreditkan Anies dan mendowngrade Anies dengan kampanye-kampanye negatif sehingga di mata publik Anies bernilai negatif, sehingga masyarakat menilai Anies adalah tokoh yang negatif. Itu pasti akan dilakukan oleh para buzzer agar Anies tidak terpilih nanti di 2024. Menurut hemat saya, daripada mereka melakukan hal tersebut dengan menggunakan buzzer, sebaiknya mereka menyandingkan saja lawan Anies yang sepadan, sehingga masyarakat bisa menilai mana yang bisa lebih baik di antara Anies dan lawannya tersebut. Dengan demikian, selain demokrasi kita bisa berjalan dan bertumbuh, kita juga bisa mendapatkan pemimpin yang memang cakap dan handal. Demikian saja, saya Andi Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.